Bagus Adi Kusuma, Ibu Andi Parwate, Ibu Andi. Buang aja. Jangan. Hidup ini untuk sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup harus jadi berkat, harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah Bapa di surga, kami mengucap syukur buat perkenan-Mu pada pagi hari ini. Kami ada di tempat ini bersama-sama mengucap syukur sebab Tuhan Allah yang agung, ajaib dan perkasa. Kami mau bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Shalom semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih karunia Tuhan sehingga saat ini kami dapat berkumpul saat ini Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami Bapak, mereka itu menyadari anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada setiap kami. Bapak, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Biarlah Bapak setiap lagu, setiap pujian, persembahan yang kami bawa kepada-Mu, setiap
Tuhan. Mari tepuk tangan yang meriah. Sama-sama hadirkan. Mari katakan sebelah kiri kananmu, Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus. Kita akan membuka ruang kesaksian bagi saudara-saudara yang ingin bersaksi pada Tuhan. Silakan Bapak Indra yang ada di belakang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Ada sukacita. Puji Tuhan. Kita hari ini di hari yang baru ini kita diberi nafas kehidupan, kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena semua ini adalah karena kebaikan dan kesempurnaan Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin sedikit sharing firman agar firman ini dapat Keluaran 4 ayat 11 bunyinya, tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat wajah manusia? Siapakah membuat orang melihat atau melihat? Bukankah aku yang Tuhan? Firman ini bercerita tentang ketika Tuhan mengutus Musa untuk mengajak Mesir keluar dari Mesir, di mana Musa menolak daripada Tuhan ini. Ya, dalam kehidupan kita sadar bahwa kita semua di sini adalah dipilih oleh Tuhan. Karena seandainya kita tidak masuk sini, mungkin kehidupan kita bisa saja lebih jauh dari Tuhan. Kita lebih banyak mengejar kepentingan, kebenaran kita, semakin hidup kita semakin dekat dari Tuhan. Inilah sama seperti yang tadi beberapa waktu lagi aku pada waktu presentasi dan Tuhan menyanyi hidup ini adalah kesempatan. Jadi inilah kesempatan bagi kita untuk berubah. Jadi jangan pernah berkecil hati karena Tuhan bisa memakai siapapun sebagai alatnya. Jadi jangan pernah merasa minder karena merasa tidak mampu, karena Tuhan semua itu akan memberikan kita. Jadi kita semua nantinya apabila sudah lepas dari sini, kita akan menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa. Jadi berkat dari orang lain dan apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti akan mencukupkan semuanya. Jadi pesan saya di sini kalau kita ini mengatakan bahwa jangan berkecil hati, apapun kondisi kita, kondisi kita, jangan takut, Tuhan akan menolong semuanya. Dan yang terpenting bahwa kita di sini adalah fokus kepada Tuhan, kita percaya
setia pada firman. Itu yang kita lakukan. Itu aja firman dari saya. Dan saya tutup dengan lagu pujian. Janji
pujian dan sharingnya yang menguatkan. Sekali lagi ada Kak Ekser yang ada di Pak Jarod dulu, Kak Ekser nanti. Salam. Aku ya untuk mereka. Ya. Aku rindu kepada mereka, jadi kami bisa ketemu. 2 bulan lagi saya bebas dari sini. Pada lagu sekolah apa boleh gerakkan sebuah 2 bulan lagi aku bebas ini sudah satu-satu. Hanya si Yesus satu-satunya penolong. Sampai dia sudah kisah Islam. Kita berlaku selain menjadi hati Dia. Jadi Tuhan bekerja dalam hidup saya, teman-teman. Saya punya kerinduan sebenarnya soal untuk baca firman. Saya ada kerinduan untuk baca firman dan setiap. Jadi itu sekarang tuh masih kami tuh kalau cerita pada awalnya akhirnya tidak konser ya. Jadi itu sukacitanya itu nggak bisa dibeli. Sukacita dari Tuhan itu nggak bisa dibeli. Nggak bisa juga kita ekspresikan ke orang mana kebaikan yang Tuhan buat kita. Secara roh, kalau orang tahu itu pasti bisa mengalaminya. Amin. Baik. Aku mengerti betapa
kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Sadarkan di atasnya. Puji nama Tuhan. Kita menundukkan kepala kita di hadapan Dia. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kau sungguh luar biasa bagi kami. Kami boleh memuji menyembah-Mu, siap untuk menerima-Mu. Berikan kami telinga yang benar-benar peka apa yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan. Kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yohanes 5 ayat 14. Tema kita hari ini sesungguhnya pembahasan tentang etika Kristiani. Artinya hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap kita sebagai orang Kristen. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yang 1-31 setiap hari sudah mendengarkan firman Tuhan. Ditambah lagi di dalam ruangan ada ponsel, ditambah lagi doa-doa pribadi. Jadi sesungguhnya mungkin saya hanya katakan haleluya amin terus saya duduk pun tidak masalah, bukan? Bagaimana kita harus memiliki etika di dalam Kristus, termasuk etika di dalam keselamatan, di dalam perubahan hidup kita. Tuhan mendengar. Jangan sampai janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi, ya. Kalau kemarin kita tidak tahu kebenaran, kita melakukan kesalahan, ajaran Tuhan tidak seberapa. Tetapi bagi orang Kristen yang sudah tahu kebenaran, kemudian melakukan dosa lagi, ajarannya cukup berat. Yang pertama, Yesaya 48 ayat 22. Diselamatkan oleh Yesus, darah itu tercurah sekali seumur hidup. Lalu kita melakukan dosa berulang-ulang. Kehilangan kepastian. Ibrani 12 ayat yang pertama. Kita ini tidak hanya tinggal diam. Bersyukur hari ini tadi saya mencari worship leader dan kemarin yang pakai kuncir-kuncir mana ya?
merindukan worship leader ini. Mungkin beberapa tahun yang lalu pada saat datang mungkin hanya duduk sebagai jemaat di sini. Saya bertanya, siapa di sini yang paling lama menjadi jemaat Immanuel? Yang paling lama? Hari dalam sebulan. Melakukan dosa yang ketiga, kehilangan damai sejahtera. Yohanes 20 ayat 19. Yang keempat, kehilangan kemampuan dengan Tuhan, kehilangan kesehatan, kehilangan kemakmuran. Mungkin kita berpikir keluar dari sini, kita melakukan kejahatan yang sama. Kita tidak menepati janji kita di hadapan rekan-rekan kita. Kita melakukan lagi kejahatan yang sama lagi. Percaya, kita tidak akan menerima berkat dari Tuhan. Kemakmuran kita akan hilang. Yang berikutnya, kehilangan keluarga. Boleh dibaca Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Hubungan sesama hamba-hamba Tuhan di sini. Siapa di sini yang hamba Tuhan? Kenapa? Kalau marah kenapa? Satu, rugi. Berikutnya, tidak suka fitnah, tidak angkuh. Saya tidak bertanya siapa di sini yang angkuh. Saya tidak bertanya. Saya mau bertanya, tolong tunjuk dengan jari siapa di sini orang yang rendah hati. Ayo dong, harus bisa menilai sisi positif dari rekan kita. Siapa di sini yang rendah hati, tunjuk dengan Pak jari. Sebut nama siapa? David Purba. Hari ini 2 November yang ditunjuk cuma David Purba. Mari kita berjanji, hari berikutnya siapa yang kita harus memiliki hati yang penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang beretika. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Dengar siang ini boleh memberikan kekuatan bagi kami yang lebih dekat kepada Tuhan. Ajar kami untuk menepati janji kami kepada Tuhan. Biar apapun yang kami kerjakan, kami lakukan sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, hamba berdoa untuk teman-teman yang kekuatan ada di dalam hati yang ada Tuhan. Berikan kekuatan, berikan hati yang luar biasa untuk berubah menuju kemuliaan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Berkati juga Tuhan, terus yang ini Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar terus boleh kami kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati seluruh Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada di sini, pemimpin lapas yang ada di sini, pemimpin persekutuan, dan bapak-bapak yang ada di sini Tuhan yang bekerja untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, jerih lelah mereka Tuhan memperhitungkan. Demikian juga buat anak-anakmu yang Engkau Allah ajaib dan perkasa di dalam